Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pengantar pemrograman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep abstraksi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ya, yang pertama adalah konsep abstraksi. Jadi, abstraksi adalah suatu proses di mana kita menghilangkan atau menyembunyikan detail tidak relevan untuk mengurangi kompleksitas suatu program agar dapat berfokus pada konsep tertentu pada satu. Ini memudahkan kita untuk memprogram. Lanjut. Selanjutnya level abstraksi. Level abstraksi ada 3 level, yaitu level fisik. Level fisik merupakan level paling pertama, paling awal yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Ini level di mana para pengguna memasukkan data-datanya. Selanjutnya ada level konseptual. Level ini menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan menjelaskan bagaimana hubungan antar data yang tersimpan secara keseluruhan. Selanjutnya level pandangan. Level pandangan merupakan level yang tertinggi, hanya menggambarkan sebagian saja dari keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya itu seperti di Cybercampus. Kalau di Cybercampus kita mengklik bagian biodata, ya di situ munculnya cuma biodata. Lanjut. Ini bagian dari level abstraksi. View ini hanya menampilkan bagian yang ingin dilihat oleh pengguna. Lanjut. Nah, kemudian apa saja sih manfaat dari abstraksi dalam computational thinking? Yang pertama yaitu membantu dalam membentuk gagasan tentang masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi, yaitu dengan cara memfokuskan pada hal-hal penting dari suatu masalah tersebut. Yang ketiga, membantu dalam meningkatkan kemampuan keamanan dari sebuah aplikasi atau program, yaitu dengan menampilkan antar muka saja atau informasi yang disajikan. Konsep dari abstraksi sendiri yaitu di mana kita mendesain sebuah kode program dengan memisahkan antar muka atau implementasi mekanisme kerja dengan informasi yang disajikan. Yang keempat, memudahkan dalam pengembangan program selanjutnya. Yang kelima, menghindarkan terjadinya duplikasi kode. Dan yang terakhir yaitu memberi kemudahan dalam memahami dan menggunakan program. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan dari konsep abstraksi. Nah, di sini kita memiliki 3 buah contoh. Yang pertama adalah mesin dan aplikasi. Nah, contohnya di sini seperti mesin. Kita bayangkan mesin itu kita memiliki suatu mesin jahit. Pasti dalam mesin jahit itu terdapat banyak sekali komponen seperti benang, jarum, pengait, pedal, yang semua komponen-komponen itu saling berhubungan. Nah, di sini proses abstraksi adalah bagaimana si pengguna mesin jahit ini hanya perlu memahami bagaimana cara menggunakan mesin jahit tersebut tanpa harus tahu bagaimana rumitnya proses antara komponen satu dengan komponen lainnya dalam mesin jahit itu saling berhubungan. Jadi bagaimana si users ini hanya perlu untuk memahami cara pakainya saja. Lalu yang kedua adalah recommendation system pada dalam aplikasi Spotify, Netflix, dan YouTube, dan lain-lain. Nah, kita seringkali, salah satunya pada aplikasi-aplikasi tersebut, kita mendapati rekomendasi-rekomendasi konten yang memang sesuai atau relevan dengan kesukaan kita. Nah, di sini tentunya masing-masing aplikasi tersebut itu telah mengumpulkan data-data pribadi kita dari masing-masing user tersebut, sehingga mereka membuat algoritma dan juga sehingga algoritma tersebut itu nanti bakal dijadikan sebagai rekomendasi konten yang nantinya akan muncul di personal home atau beranda kita. Nah, di sini tentunya aplikasi-aplikasi tersebut itu tidak perlu menampilkan detail-detail bagaimana mereka mengumpulkan data-data kita atau bagaimana mereka
membuat suatu algoritma rekomendasi untuk kita, tapi mereka hanya menampilkan memang langsung rekomendasi konten yang memang sesuai dengan kesukaan kita, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah Google Maps. Nah, Google Maps ini memiliki data sebanyak lebih dari 21 juta gigabyte. Nah, di sini kita sebagai pengguna Google Maps, tentunya kita tidak mungkin ditampilkan dalam aplikasi ini seluruh data yang ada pada Google Maps tersebut, tapi kita akan ditampilkan detail-detail yang memang penting gitu. Jadi kayak seperti nama bangunan, nama jalan, terus kayak tingkat keramaian lalu lintas dan sebagainya. Jadi di sini intinya bahwa contoh penerapan abstraksi adalah bagaimana menyingkirkan detail-detail yang memang tidak relevan sehingga kita mengurangi kerumitan dan si pengguna ini nanti bakal lebih ke fokus terhadap detail-detail yang memang penting dan fokus terhadap konsep yang bisa diperdalam. Seperti itu. Lanjut. Abstraksi dalam Netflix tuh yang pertama dari urutannya sangat abstrak, yaitu datanya diinput dari data mentah kan. Terus itu disortir. Terus sampai yang tengah dari abstrak hingga real, datanya diolah pakai algoritma machine learning. Terus outputnya yang bisa dilihat user, kayak output abstraksinya itu yang nggak kelihatan, yang dari user interface-nya. Hasil akhirnya user interface yaitu berbentuk homepage Netflix. Jadi kesimpulan dari konsep abstraksi adalah di mana kita mendesain sebuah kode program dengan memisahkan interface atau informasi yang disajikan dengan implementasi yang berupa mekanisme kerja dan informasi yang berada di latar belakang. Jadi dengan hal ini dapat memberikan kemudahan dalam memahami dan menggunakan program dan juga memudahkan pengembangan program untuk kedepannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.